Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 7, saya Rahma Yesi, saya Riana Fitri, saya Regita Berlian Widodo. Di sini kami akan membahas materi tentang bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, di video pembelajaran ini kami akan membahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang kelima, layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus, akan dijelaskan oleh Regita Berlian Widodo. Jadi, yang dimaksud anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki beberapa istilah yang digunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus, seperti disability, impairment, dan handicap. Menurut WHO, masing-masing istilah memiliki makna. Yang pertama, disability itu keterbatasan atau kurangnya kemampuan untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal. Biasanya digunakan dalam level individu. Yang kedua, impairment, yaitu kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis atau struktur anatomi, dan fungsinya biasanya digunakan pada level organ. Yang ketiga, handicap, ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan beberapa bagian yang menuntut kepenanganannya secara spesifik berdasarkan dengan kategori kebutuhannya. Menurut Kaufman dan Halahan, anak berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapat perhatian oleh guru dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan pada penglihatan berupa kebutaan menyeluruh ataupun sebagian. Kedua, tunarungu, merupakan anak yang mengalami gangguan pada pendengaran hingga anak tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Ketiga, tunagrahita atau juga bisa disebut dengan anak dengan gangguan perkembangannya. Yang keempat, tunadaksa, merupakan anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak. Yang kelima, tunalaras, merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Yang keenam, anak berbakat, merupakan anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak seusianya. Yang ketujuh, tunaganda, merupakan anak yang mempunyai kelainan pada perkembangan, mencakup kelompok yang mempunyai hambatan-hambatan neurologis yang disebabkan satu atau dua kombinasi kelainan kemampuan. Yang kedelapan, kesulitan belajar atau anak yang berprestasi rendah, merupakan anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik tertentu yang disebabkan bukan karena faktor inteligensinya. Yang kesembilan, hiperaktif, merupakan suatu gejala yang disebabkan oleh faktor-faktor brain damage, emosional, disturbance, hearing deficit, atau mental retardation. 10. Anak autistik, merupakan kelainan pada anak yang disebabkan oleh adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang melibatkan oleh kerusakan pada otak anak. Dari 10 jenis anak kebutuhan khusus, autisme lah yang dianggap sebagai kelainan perilaku anak yang paling berat. Handojo menjelaskan bahwa autisme merupakan kelainan perilaku pada anak yang terhebat.
Namun saat ini, selain autisme, masih banyak anak-anak yang mengalami hiperaktif dan sulit berkonsentrasi, walaupun masih mampu berkomunikasi atau yang disebut dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang disingkat dengan ADHD, yang dapat diartikan sebagai gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Kita lanjut pembahasan berikutnya, bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pengertian bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah guidance dari akar kata guide berarti mengarahkan atau to direct, memandu to pilot, mengelola to manage, dan menyetir to steer. Bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus diberikan agar anak berkebutuhan khusus tersebut lebih mengenal dirinya, menerima keadaan dirinya, mengenali kelemahan, kekuatan, dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Langkah awal dalam melaksanakan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus adalah melakukan identifikasi anak untuk menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak dalam rangka penyusunan program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka, identitasnya perlu dilakukan oleh guru, bimbingan dan konseling, dan jika memungkinkan dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan tenaga profesional dalam menangani anak yang bersangkutan. Mengenai kebutuhan layanan bimbingan dan konseling ini, Thompson dan kawan-kawan dalam bukunya menuliskan, pertama, anak harus mengenal dirinya sendiri. 2. Menemukan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang spesifik sesuai dengan kelainannya. Kebutuhan ini muncul menyertai kelainannya. Yang pertama, menemukan konsep diri. Yang kedua, memfasilitasi penyesuaian diri terhadap kelainan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan ahli lain. Yang keempat, melakukan konseling terhadap keluarga anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus agar berkembang efektif, memiliki keterampilan hidup mandiri. Yang keenam, membuka peluang kegiatan rekreasi dan mengembangkan hobi. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan personal dan sosial. Berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus karena mereka memiliki beberapa hambatan yang ada pada dirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberian bantuan terhadap anak berkebutuhan khusus harus terus-menerus diberikan secara sistematis, terus-menerus, terencana, dan terarah pada tujuan dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya. Bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus diberikan agar anak berkebutuhan khusus tersebut lebih mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya, mengenali kekuatan dan kelemahannya, serta dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Dapat kita ketahui pengertian konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya. Proses tersebut dapat terjadi setiap waktu. Bantuan yang diberikan kepada konseli lebih menekankan kepada peranan konseli itu sendiri ke arah tujuan yang sesuai dengan potensinya. Banyak pengertian konseling menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robinson, mengartikan konseling semua bentuk hubungan antara dua orang, di mana yang seorang, yaitu konseli, dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Suasana hubungan konseling meliputi penggunaan wawancara untuk memperoleh dan memberikan berbagai informasi, melatih atau mengajar, meningkatkan kematangan, memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan, dan usaha-usaha penyembuhan terapi. Yang kedua, pengertian konseling menurut American School Counselor Association mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu konseli mengatasi masalah-masalahnya. Yang ketiga, pengertian konseling menurut Milton E. Hahn mengatakan bahwa
Tujuan konseling adalah sesuatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang, yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar konseli mampu memecahkan kesulitannya. Dalam era global dan pembangunan, maka konseling lebih menekankan pada pengembangan potensi individu yang terkandung di dalam dirinya. Termasuk dalam potensi itu adalah aspek intelektual, afektif, sosial, emosional, dan religius, sehingga individu akan berkembang dengan nuansa yang lebih bermakna, harmonis, sosial, dan bermanfaat. Beberapa pengertian tersebut maka dapat kita simpulkan, konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli tersebut dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dengan dirinya, serta mereka mampu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut. Tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus, menurut Dr. Andus Dewan Ketut Soekardi, MBA MM, bimbingan dan konseling memiliki tujuan umum dan khusus. Adapun tujuan umum bimbingan dan konseling, yang pertama, tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus ini adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya. Yang kedua, tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling adalah bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Tujuan khusus bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, yang mana dia dapat percaya diri, dapat bergaul, dapat menghadapi diri sendiri, juga mengenal potensi dirinya. Sesuai dengan pengertian bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus sebagai upaya membentuk perkembangan dan kepribadian siswa secara optimal sesuai dengan kemampuan anak tersebut, maka secara umum layanan bimbingan dan konseling di sekolah haruslah dikaitkan dengan sumber daya manusia, yaitu dengan menerapkan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta mengembangkan potensinya secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pembahasan yang terakhir yaitu layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Suatu kegiatan bimbingan dan konseling disebut pelayanan apabila kegiatan tersebut dilakukan melalui kontak langsung dengan konseli dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan oleh konseli itu. Berbagai jenis pelayanan perlu dilakukan sebagai wujud nyata penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap konseli. Ada sejumlah layanan bimbingan dan konseling yang bisa diterapkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya, yaitu yang pertama, layanan orientasi merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya terdapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Materi penyelenggaraan orientasi di sekolah biasanya dilaksanakan pada awal program pembelajaran baru. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi bertujuan agar konseli mengetahui menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah
suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk membantu anak atau kelompok yang mengalami ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan dan penempatan anak berkebutuhan khusus pada lingkungan yang cocok bagi dirinya, serta pemberian kesempatan kepada anak untuk berkembang secara optimal. Yang keempat, layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mengembangkan diri dalam sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mengatasi hambatan dalam belajarnya. Layanan ini diberikan agar anak berkebutuhan khusus menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan khususnya. Layanan bimbingan belajar dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengenalan peserta didik yang mengalami masalah. Yang kedua, pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar. Dan yang ketiga, pemberian bantuan mengentaskan masalah belajar. Layanan ini bagus untuk diberikan kepada anak berkebutuhan khusus karena dengan layanan ini mereka mampu belajar dan memperoleh penyesuaian diri yang baik sehingga mampu mengembangkan kemampuan dirinya secara optimal. Selanjutnya, layanan bimbingan karir. Layanan ini adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dalam memilih lapangan kerja atau profesi tertentu serta membekali diri supaya anak siap memangku profesi tersebut dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Yang ketujuh, layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan langsung secara tatap muka. Layanan ini untuk membantu konseli mengentaskan masalah yang dialaminya. Yang kedelapan, layanan mediasi. Layanan mediasi dilaksanakan oleh pembimbing konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan atau tidak harmonis. Layanan mediasi ini bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara pihak-pihak yang berselisih atau ada ketidakcocokan. Metode bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan proses bimbingan dan konseling diperlukan beberapa metode yang mendukung terselenggaranya kegiatan bimbingan dan konseling secara optimal. Metode bimbingan konseling yang ada adalah metode wawancara atau yang sering disebut dengan interview. Interview adalah informasi merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta atau data atau informasi dari murid secara lisan. Jadi, terjadi pertemuan empat mata dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk bimbingan. Metode wawancara sebagai salah satu cara untuk memperoleh fakta. Metode wawancara masih tetap banyak dimanfaatkan karena wawancara bergantung pada tujuan fakta apa yang akan dikehendaki serta untuk siapa fakta tersebut akan dipergunakan. Di dalam metode ini ada dua metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, metode direktif dan yang kedua, metode non-direktif. Itulah pembahasan materi bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.